Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak harap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 3, tokoh dan penemuannya, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran yang keempat. Anak-anak, mari kita belajar dengan penuh semangat. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu tahukah kamu siapa penemu bola lampu pijar? Bagaimana ia menemukannya? Sikap apa yang harus kita contoh darinya? Anak-anak, di sini ada teks bacaan tentang sang penemu bola lampu pijar. Mari kita baca bersama-sama. Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia. Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya, Weekly Herald, laris terjual. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun, serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1899, lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Anak-anak, sekarang mari kita identifikasi informasi pada teks eksplanasi tersebut. Tulislah informasi pada grafik berikut. Anak-anak, di sini ada beberapa pertanyaan pada paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat. Untuk paragraf pertama, pertanyaan tentang topik masalah, sedangkan paragraf kedua yaitu tentang deret penjelas. Sedangkan paragraf yang ketiga juga deret penjelas. Dan paragraf yang keempat yaitu kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Anak-anak, mari kita coba jawab bersama. Pada pertanyaan paragraf pertama yaitu tentang topik masalah. Pertanyaannya, apa yang dibahas pada teks di atas? Apa tadi anak-anak ya? Iya. Yang dibahas pada teks di atas adalah penemuan bola lampu pijar yang mengubah dunia. Selanjutnya, pertanyaan pada paragraf yang kedua. Siapakah Thomas Alva Edison? Siapa anak-anak? Sesuai dengan bacaan tadi anak-anak. Ada yang bisa menjawab? Iya. Thomas Alva Edison adalah seorang penemu lampu pijar yang lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Selanjutnya, pertanyaan pada paragraf yang ketiga masih pada deret penjelas, yaitu bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar? Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar yaitu setelah menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuannya.
Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879, akhirnya lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Pertama kali ada bola lampu pijar itu dapat menyala selama 40 jam ya anak-anak ya. Sekarang pertanyaan pada paragraf yang keempat, yaitu kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Pertanyaannya, apa yang dapat kamu simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison? Kira-kira apa anak-anak ya? Kesimpulan sikap Thomas Alva Edison yaitu sikapnya yang gigih, rasa ingin tahunya yang tinggi, dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Thomas Alva Edison tidak pernah menyerah walaupun sering mengalami kegagalan. Bagaimana dengan kamu? Apa yang kamu lakukan ketika kamu gagal? Anak-anak, ketika kamu gagal dalam melakukan satu hal, kamu tidak boleh menyerah. Kamu harus selalu berusaha agar tujuan yang kamu harapkan dapat tercapai. Dengan ditemukannya lampu pijar, saat ini kita dapat melakukan berbagai hal di malam hari, seperti yang dilakukan oleh Siti dan adiknya berikut. Lampu belajar hadiah dari ayah. Setiap malam hari, pukul 19 sampai pukul 20 malam atau pukul 7 sampai pukul 8 malam, Siti dan adiknya selalu belajar. Mereka belajar dengan menggunakan lampu belajar. Lampu belajar itu adalah hadiah dari ayah 6 bulan yang lalu. Ayah memberikan lampu belajar kepada Siti dan adiknya supaya mereka giat belajar. Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya. Ia matikan ketika sudah selesai digunakan. Ia juga membersihkannya jika kotor. Sampai saat ini, lampu belajar Siti masih dapat digunakan dengan baik. Siti terlihat nyaman saat belajar. Berbeda dengan adik Siti yang selalu mengeluh ketika belajar. Lampu belajarnya rusak. Lampu belajarnya rusak karena sering tidak dimatikan. Terlihat juga banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Ayah berpesan kepada Siti dan adiknya untuk merawat barang-barang mereka. Barang-barang yang dirawat dengan baik tidak mudah rusak. Hal ini membuat barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Selanjutnya, jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah hak yang didapatkan oleh Siti? Haknya apa anak-anak kira-kira ya? Iya, haknya adalah hak untuk belajar, hak mendapatkan fasilitas belajar yang mendukung, dan juga mendapat perhatian dari orang tua. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Apakah hak yang didapatkan oleh adik Siti? Kira-kira apa adik anak-anak ya? Haknya yaitu sama dengan kakaknya, dengan kakak Siti, yaitu hak untuk belajar, hak mendapatkan fasilitas belajar yang mendukung, serta mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Pertanyaan yang ketiga, apakah Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Bagaimana anak-anak ya? Kira-kira Siti sudah menggunakan haknya dengan tanggung jawab apa belum ya? Iya, sudah, karena lampu belajar yang diberikan dari ayahnya dijaga dengan baik oleh Siti, dengan mematikannya ketika tidak digunakan dan ketika kotor juga dibersihkan. Pertanyaan selanjutnya, yang keempat, apakah adik Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Kira-kira sudah apa belum anak-anak ya? Mari kita jawab bersama-sama yuk. Iya, belum anak-anak ya. Karena apa? Karena lampu belajar adik Siti rusak akibat sering dibiarkan menyala ketika tidak digunakan dan juga jarang dibersihkan, makanya cepat rusak. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima. Apa manfaatnya ketika kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab? Manfaatnya yaitu orang lain akan selalu menghargai kita, selalu dipercaya oleh orang lain, dan menjaga hubungan baik dengan orang lain. Orang tua kita telah memberikan hak kepada kita untuk menggunakan barang-barang seperti sepatu, sepeda, dan lain-lain. Kita harus bertanggung jawab
ketika menggunakan barang-barang tersebut. Menggunakan dengan hati-hati, menyimpan ketika sudah digunakan, dan merawatnya adalah contoh bentuk tanggung jawab. Ketika kita bertanggung jawab, maka barang-barang tersebut dapat kita manfaatkan dalam waktu yang lama. Demikianlah pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Pesan Bapak, rajinlah belajar, selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.